Assalamualaikum Bu Wirna. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya Bu Wirna? Alhamdulillah sehat. Oke, baiklah Bu. Hari ini kita akan melakukan praobservasi ya Bu, yang nantinya untuk persiapan Ibu kegiatan sebelum melakukan pembelajaran di kelas nantinya ya Bu. Baik aku silakan. Oke, baik Bu, ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang saya capai dalam pengukuran berulang, yang pertamanya peserta didik mampu menentukan nilai ketidakpastian pada pengukuran berulang melalui percobaan dengan cepat. Yang kedua, peserta didik mampu mengolah data hasil pengukuran dengan menggunakan aturan angka penting. Yang ketiga, peserta didik mampu menuliskan hasil pengukuran dengan menggunakan aturan angka penting dan atau inflasi ilmiah. Nah, untuk kesempatan ini Bu, area pengembangan apa yang ingin Ibu capai waktu di kelas nantinya? Saya akan mengembangkan dalam bidang pengetahuan dan keterampilan pada siswa, supaya siswa itu bisa, kalau pengetahuannya siswa mampu menggunakan alat ukur yang benar. Kalau keterampilannya siswa dapat melakukan pengukuran yang akurat. Baik Bu, berarti ada dua ya Bu, bidang pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Baik Bu, nah bagaimana rancangan pembelajaran Ibu di kelas nantinya? Seperti strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun metode pembelajarannya. Saya akan melakukan pembelajaran yang bersifatnya diferensi berdasarkan kesiapan belajar peserta didik yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, dan menggunakan media ajar serta menggunakan model pembelajaran PBL. Kalau saya menggunakan PBL problem based learning, itu metodenya diskusi dengan persentase. Oke Bu. Nah, bagaimana dengan media Bu? Apa aja media yang dibutuhkan nantinya? Kalau media, saya kan menggunakan PowerPoint. Yang pertama saya menggunakan laptop, jelas itu kan Infocus. Itu saya membuat LKPD untuk lembar kerja siswanya. Kemudian alat yang saya pakai, saya menggunakan jangka sorong, mikrometer sekrup. Jadi siswa menyediakan kertas dan menggunakan LKPD. Oke, baik Bu. Jadi kapan Ibu saya bisa lihat Ibu mengajar di kelas? Kalau besok pagi aja bagaimana Bu? Oke, bisa ya Bu? Iya, bisa. Oke. Baik Bu, sebelum diakhiri saya mau menanyakan bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan praobservasi ini. Saya merasa senang ya Bu, bagaimanapun juga bisa membantu saya untuk persiapan mengajar besok. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Kita cukupkan di sini dulu. Nanti kita jumpa lagi di kelas ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa selesai. Beri salam.
berulang. Ya, pengukurannya berulang ini, minggu kemarin kita udah melakukan praktek juga pengukuran. Berarti di sini bukan pengukuran berulang kan? Yang kita lakukan prakteknya kemarin itu pengukuran juga, tapi ini pengukuran berulang. Di mana di sini kita itu disuruh untuk lebih giatnya lagi pengukuran ini. Di sini kita masuk semua ya. Karena tersambung ke laptop kita kan. Nah, untuk melanjutkan pelajaran kita lihat dulu penampilan video tersebut supaya kalian bisa ini kita ukur ya, seperti ini. Yang kasih ini kita ukur. Setelah itu, setelah kita melakukan pengukuran, kita kunci dia. Nah, kita kunci yang ini. Kita kunci, ini kita kunci. Setelah kita kunci, kita tengok dia mana yang skala mana yang skala apa lagi? Skala News dengan skala News-nya. Yang di atas skala, yang di bawah, ya, udah paham caranya? Itu untuk pengukuran. Dan silakan ambil alatnya masing-masing di depan. Kita kelompok. Untuk kelompok masing-masing, silakan. Sebelum kepala diskusi juga apa? Sampaikan dulu. Ya? Iya, Bu. Nah, silakan apa yang ya. Nah, lakukan pengukurannya. Ibu ini baca rumusnya kayak apa, Bu? Kalian pakai apa dulu? Diploma atas dulu.
Pimpinan kelompok kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh waktu dan tempat kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan membacakan hasil presentasi kami. Soal yang pertama, Bacakan aja hasil tabelnya dulu. pertama saya membacakan jumlah rata-rata hasil pengumpulan dari jangka sorong menghapus rata-rata pengumpulannya 0,57.625 1,02 nya adalah tidak menemukan nilai kepastian sampai 3 kali dan akhirnya 4 kali menemukan hasilnya. Penyebabnya adalah tidak diukur dengan akurat sebagai dibeli. 2. Berdasarkan tabel hitungan jumlah ketebalan curug pakai jangka sorong dan mikrometer skrup 0,4 rata-rata mikrometer skrup rata-rata jangka sorong buku paket 0,525 buku tulis 0,4 rata-rata mikrometer skrup buku tulis 2,875 buku paket 6,875. Bandingkan hasil pengumpulan yang sesuai pada tabel jangka sorong dan mikrometer skrup. Adakah sesuai yang hasil pengumpulan berbeda? Ya, hasil pengukuran akan berbeda-beda. Berdasarkan tabel 3, hitungan nilai rata-rata teoris. Tabel jangka sorong 2,305 dibagi 4 sama dengan 0,57.625. Buku paket 2,3 bagi 4 sama dengan 0,525. Tulis 1,6 bagi 4 sama dengan 0,4. 1,1 dibagi 4 sama dengan 1,25. Mikrometer skrup hapus 40,95 dibagi 4 sama dengan 10,245. Paket 20,5 dibagi 4 sama dengan 6,875. Buku tulis 1,1 sama
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Di sini kelompok kami ingin menyampaikan tentang hasil diskusi kami tentang nilai ujian. Jadi saya akan membacakan hasil rata-rata dari pengukuran kami. Dari jangka sorong menghapus 1,75, buku paket 0,75, buku tulis 0,71, spidol 1,18. Dari mikrometer sekrup penghapus 13,35, buku paket 3,96, buku tulis 3,14, spidol 15,10. Soal yang pertama, faktor apa saja yang menyebabkan kesalahan dalam pengukuran diameter dan ketebalan dan diameter spidol pakai jangka sorong dan mikrometer sekrup yang telah kalian lakukan? Terdapat faktor yaitu permukaan benda tidak rata atau bisa jadi benda yang kami gunakan itu kotor. Yang kedua, berdasarkan tabel hitunglah jumlah ketebalan buku pakai jangka sorong dan mikrometer sekrup. Jangka sorong buku tulis 2,86, buku paket 3,2, mikrometer sekrup buku tulis 12,57, buku paket 15,87. Banding nomor 3, bandingkan hasil pengukuran tiap siswa pada tabel jangka sorong dan mikrometer sekrup. Adakah siswa yang hasil pengukurannya berbeda? Ya, pastinya hasil pengukuran setiap siswa itu berbeda-beda. Nomor 4, berdasarkan tabel 3, hitunglah nilai rata periode. Jangka sorong penghapus 7,3 dibagi 4 hasilnya 1,75, buku paket 3,2 dibagi 4 itu hasilnya 0,75, buku tulis 2,88 dibagi 4 itu hasilnya 0,71, spidol 4,74 dibagi 4 itu 1,18, mikrometer sekrup penghapus 52,14 dibagi 4 itu 13,35, buku paket 15,87 dibagi 4 3,96, buku tulis 12,57 dibagi 4 3,14, dan spidol 0,41 dibagi 4 itu 15,10. Soal yang kelima, berdasarkan perhitungan pada pengukuran di atas, tentukanlah jumlah rata-rata setiap benda pakai jangka sorong dan mikrometer sekrup. Jangka sorong menghapus 1,75, buku paket 0,75, buku tulis 0,71, spidol 1,18, mikrometer sekrup menghapus 13,35, buku paket 3,96, dan buku tulis 3,14 dan spidol 15,10. Kesimpulan yang dapat kami ambil, setiap pengukuran yang kami jumlahkan itu sudah pastinya akan berbeda-beda dan kita harus selalu mengulang sampai beberapa kali untuk menentukan nilai aksinya. Baiklah, sekian dari diskusi dari kami. Semoga kalian paham ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Kak. Ya, cuma bisa melakukannya dua kelompok ya. Kemudian pada kelompok satu juga yang dibatasi tidak. Dan untuk selanjutnya, apa kesulitan kalian yang melakukan praktek apa? Hanya dari lakukannya atau apa? Itu Bu. Apa? Silakan. Apa? Kenapa? Kesulitan kalian? Merasakan rumus itu? Belum pernah? Belum Bu, sama sekali. Belum pernah sama sekali. Ya, jadi kan kalau sudah kita pakai rumus, padahal kita baru masuk pelajaran pertama. Ya. Kemudian pemakaian alat ukur ada lagi kesulitannya?
misalnya 2,8. Karena N bisa melakukan pengukuran yang 4 kali. Karena 4 kali kita bagi dia menjadi hasil ini baru berapa ini hasilnya? 2,8 bagi 4. 7. Berarti 7,0 Bu. 0,7. 0,7. Ini hasilnya. Mana lagi? Gak bisa juga. Berapa? 6,6 Bu. Ada 6,6. 3,3. 3,3. Tadi kita 3,3 kali 25. Ya. Inilah hasilnya. Bisa dipahami? Dan karena waktu kita juga udah habis, mungkin saya mau masuk kepada pelajaran selanjutnya. Seandainya nanti dikata bisa lagi, kalian bisa bertanya. Kalau gimana kalian bisa tanyakan. Nanti kalau ada yang kantor bisa juga tanya bagaimana kalau belum paham juga ya. Kita udah habis. Ya, kita cukupkan sampai sekian. Kita ucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Dan bukan sampai sekian. Silakan Bersiap. Sebelum kita keluar, marilah kita doa bersama dan kita masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum Bu Wirna. Waalaikumsalam Bu. Selamat pagi Bu Wirna, bagaimana kabarnya? Pagi Bu, baik Bu, alhamdulillah. Baiklah Bu, hari ini kita bertemu lagi di percakapan pasca observasi setelah yang kita sepakati waktu minggu kemarin waktu pra observasi ya Bu. Baik Bu. Oke, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu tentang pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas. Adapun tujuan observasi ini sebagai evaluasi terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran di kelas pada hari Selasa kemarin? Alhamdulillah Bu, sedikit lebih lega. Walaupun pada awalnya saya merasa agak gugup, tetapi setelah melakukan dengan berjalannya waktu dan saat pembelajaran berlangsung, saya sudah mulai mengikutinya lebih santai melakukan proses pembelajaran dan siswa sangat senang melakukan pembelajaran pada saat itu. Oke, saya juga melihat siswa sangat antusias sekali ya Bu. Ibu telah menggunakan metode pembelajaran yang tepat. Terima kasih Bu. Baik Bu, bisa Ibu sebutkan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan saat proses pembelajaran? Area pengembangan yang saya lakukan adalah kemarin itu pengetahuan dengan keterampilan. Oke, ada dua ya Bu, pengetahuan dan keterampilan. Nah Bu, dari area pengembangan yang Ibu lakukan, sejauh mana tingkat keberhasilan dari pengembangan tersebut?
Kalau dari secara keseluruhan itu sudah sangat baik Bu, walaupun ada beberapa kendala yang terjadi pada proses pembelajaran tersebut. Kendala seperti apa yang Ibu temui saat proses pembelajaran itu, Bu? Ada beberapa kelompok itu Bu, kadang dalam proses pembelajaran dia ada yang main-main, kurang aktif mengikuti saat proses belajar langsung. Ada yang tidak aktif ya, Yang Bu tidak ya. aktif, ya. Oh, begitu ya, Bu. Jadi ada beberapa siswa yang tidak aktif dan tidak berpartisipasi saat belajar ya, Bu. Lalu bagaimana rencana Ibu ke depannya untuk mengatasi kendala tersebut? Menurut pendapat saya ya Bu, kedepannya saya akan pertama kali mengetahui kesiapan belajarnya siswa. Kemudian saya akan menyesuaikan pembelajaran saya itu dengan kebutuhan belajar siswa pada saat sekarang ini. Kan siswa maunya bagaimana cara belajar yang menyenangkan, yang menarik minat siswa itu supaya belajarnya itu lebih giat lagi. Cuma itu aja Bu. Sehingga membuat suasana kelas itu yang menyenangkan bagi siswa sehingga proses belajar berjalan dengan baik dan benar. Oke, Bu, berarti untuk kedepannya Ibu lebih memperhatikan kesiapan belajar anak, kebutuhan dan gaya belajarnya ya, Bu. Iya Bu. Oke, baiklah Bu, pertanyaan terakhir, kapan Ibu akan merealisasikan rencana Ibu ini? Insya Allah segera mungkin saya akan merealisasikannya Bu. Baik Bu, semoga berhasil ya Bu. Terima kasih atas waktunya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.